Kali ini topik kita adalah Istana Batu Tulis dan sejarah berdirinya. Keadaan kota Bogor saat itu tentunya sudah jauh berbeda dengan sekarang, yang hanya merasakan dinginnya Bogor terakhir mungkin akhir tahun 80-an. Bogor kini cenderung gerah dan hanya dingin di kala hujan. Dulu, kabut akan menyelimuti beberapa daerah di Bogor, terutama di pagi hari dan menjelang maghrib. Kabut juga akan menyelimuti sebuah istana di bagian selatan kota Bogor, yang bernama Istana Batu Tulis, yang kini masih berdiri dengan 1000 sisi misteri di dalamnya. Banyak orang menyangka bahwa Istana Batu Tulis adalah salah satu istana yang dimiliki oleh negara. Namun pada kenyataannya ia adalah milik keluarga Soekarno, walaupun sempat dikuasai oleh rezim Orde Baru. Istana yang menjadi tempat pengasingan Bung Karno di akhir masanya itu baru dikembalikan pada keluarga sang proklamator, tepatnya pada ahli warisnya di era Presiden Abdurrahman Wahid pada 17 Agustus tahun 2000. Dulu istana itu bisa dimasuki siapa saja, terutama penduduk sekitar, dan bahkan beberapa di antara mereka mungkin bisa mendeskripsikan bentuk fisik bangunan itu lengkap beserta perlengkapannya. Sayangnya, setelah istana itu menjadi milik keluarga Soekarno, ia kini tertutup rapat dan dijaga dengan ketat. Orang mungkin hanya akan melihat deretan pepohonan dan kuncup bangunan utamanya saja dari luar. Banyak orang yang mengaitkan keberadaan istana itu dengan beberapa peristiwa gaib yang terjadi di dalamnya, termasuk temuan telapak kaki raksasa yang sempat menghebohkan kota hujan di tahun 80-an. Telapak itu muncul di kala hujan badai, dan tanah tempat telapak kaki itu berpijak terlihat hangus. Sebagian orang lagi mengaku pernah melihat kilatan cahaya biru yang jatuh dari langit tepat di wilayah istana, dan tentang keberadaan sebuah kursi yang menghadap ke Gunung Salak yang dulu suka dipakai oleh sang proklamator. Konon, jika kursi itu berputar sendiri, maka itu pertanda akan ada hujan badai di wilayah Bogor. Istana Batu Tulis memang memiliki sejarah yang panjang, dan banyak orang mengaitkan keberadaannya dengan eksistensi kerajaan Pajajaran. Bahkan menduga bahwa Istana Batu Tulis berdiri tepat di kaki lokasi di mana istana kerajaan Pajajaran itu dulunya berdiri. Yang jelas, saat ekspedisi Belanda yang dilakukan oleh Van Riebeeck menemukan kembali wilayah itu, kota Bogor boleh dikatakan mati suri pasca letusan dahsyat Gunung Salak di tahun 1699. Untuk menunjukkan bahwa penduduk masih ada di Bogor, pasca letusan itu, Van Riebeeck mendirikan Istana Batu Tulis. Pendirian itu sekaligus sebagai tanda bahwa Gunung Salak sudah dianggap aman. Istana Batu Tulis itu sendiri dibangun pada tahun 1704 oleh Van Riebeeck, selanjutnya menjadi pondok peristirahatannya Soekarno. Bung Karno sendiri sesungguhnya teramat mencintai kota Bogor dan Istana Batu Tulis, dan berwasiat bahwa kelak saat ia wafat, ia ingin dimakamkan di istana itu. Sayang, rezim Orde Baru benar-benar ingin menyingkirkan nama besar Soekarno saat itu dan memerintahkan agar Soekarno dimakamkan jauh-jauh di tanah kelahirannya di Blitar, Jawa Timur. Nama lain dari Istana Batu Tulis itu adalah Hingpuri Bima Cakti. Luas Istana Batu Tulis itu sendiri sekitar 3,8 hektar.
terdiri dari bangunan utama, sebuah kolam ikan, dan sebuah patung yang terletak di Jalan Batu Tulis, Bogor Selatan. Istana Batu Tulis dalam keterasingan di tengah riuh kendaraan yang lalu lalang. Tanpa ada interaksi dengan penduduk sekitar, dalam kaburnya cerita sejarah, Istana Batu Tulis menyimpan banyak misteri yang sulit terungkap. Hal itu sama dengan sosok yang pernah mendiaminya, Soekarno, seorang proklamator, presiden pertama RI, dan sosok pemimpin karismatik yang pernah dimiliki Indonesia. Demikian kisah Istana Batu Tulis di tengah kebisingan kota Bogor.